Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Tragedy of Prewedding, episode 15. Tawaran menarik. Mendengar penuturan sosok lelaki itu, tampaknya Riko merasa begitu iba dan tidak menyangka akan ada hal yang sangat ironis semacam itu. Sesaat Riko terdiam mencerna dan membayangkan betapa menyedihkannya kisah cinta yang dialami oleh lelaki bernama Adnan juga gadis bernama Citra itu. Apa yang gue dengar ini benar-benar kenyataan. Gumam Riko yang masih terdengar oleh sosok Adnan. Lu gak salah dengar. Apa yang gua sampaikan itu adalah sebuah fakta. Fakta besar, yang masih disembunyikan rapat-rapat oleh saudara gua beserta anak buahnya, ujar Adnan dengan raut wajah yang datar. Makanya, gua mohon sama lu untuk bisa bantu gua dalam mendapatkan keadilan. Gua gak akan rela kalau sampai para penjahat itu masih bebas berkeliaran di luar sana, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Gua juga gak akan sanggup kalau harus melihat Citra jatuh ke tangan saudara gua itu, sambung Adnan. Sedangkan Riko masih terus termangu, rasanya apa yang ia alami saat ini masih seperti mimpi. Melihat dan mendengar langsung apa yang dikatakan oleh seorang lelaki yang tak kasat mata, menjelaskan bagaimana busuknya setan dari golongan manusia itu. Tapi, gua gak yakin bisa bantuin lu. Gua ini orang miskin, gak punya kekuatan atau kekuasaan buat bisa balas kejahatan orang-orang yang udah mencelakai lu itu. Gua gak punya sesuatu yang bisa diandalkan, paham? Ujar Riko dengan raut wajah yang begitu gusar. Setidaknya lu punya kelebihan. Buktinya lu bisa ngeliat gua, ucap Adnan yang malah membuat Riko melengos. Asal lu tahu ya, ini bukan sebuah kelebihan, tapi ini adalah musibah. Sahut Riko yang tampaknya benar-benar tidak ingin terseret dalam persoalan serumit yang dialami oleh Adnan. Riko, gua mohon banget sama lu, bantuin gua. Cuma lu yang bisa bantu gua, please. Gua gak akan pernah bisa tenang selama gua belum mendapatkan keadilan. Gua gak terima kalau penjahat itu masih hidup tenang sementara ada satu nyawa yang udah melayang di tangan mereka. Sekarang mungkin gue yang jadi korban. Gua takut kalau nanti malah ada korban berikutnya yang akan dihabisi oleh saudara gua yang sangat ambisi itu, ujar Adnan yang terus memohon. Riko menatap dalam ke arah sosok hantu lelaki tampan itu, sesaat ia melihat pancaran kesedihan yang begitu mendalam di sorot matanya. Betapa buruk nasib yang menimpa lelaki tak bersalah itu membuat Riko mempertimbangkan permohonan Adnan. Oke, gue mau bantu lu, ucap Riko yang membuat wajah Adnan yang semula murung kembali berbinar karena ada sebuah harapan yang ditabur oleh lelaki itu. Tapi, lu lihat sendiri kan gimana hidup gue ini. Rumah aja masih ngontrak, kerjaan gue aja cuma pegawai di bengkel orang, gaji pas-pasan, buat makan sehari-hari aja masih sering kasbon. Terus gimana gue bisa bantuin lu buat melawan para penjahat itu? Semua itu kan butuh modal bro. Gak mungkin kan gue melawan orang-orang itu dengan tangan kosong, ujar Riko. Satu lagi, bantuan yang gue kasih buat lu ini, taruhannya pasti nyawa. Berat buat gue jalanin, gue takut nantinya nasib gue malah kayak lu lagi, sambung Riko membuat Adnan mendengkus perlahan. Lu gak udah khawatirkan masalah itu. Asal lu benar-benar tulus dan serius ngebantu, gue gak akan segan-segan ngasih imbalan besar buat lu. Ujar Adnan. Riko melebarkan mata dan menoleh ke arah sosok lelaki di sebelahnya itu, kemudian ia berkata, maksud lu imbalan apa? Sesaat Adnan terdiam dan berkata, gua punya aset senilai $1 juta yang gak ada satu orang pun tahu tentang uang itu. Sejenak ia berpikir sebanyak apa uang yang disebutkan oleh Adnan tadi. Kemudian ia tersadar saat menyadari betapa besar jumlah uang itu. Riko langsung membelalakan mata dengan mulutnya yang terbuka. Ia menelan ludah dengan berat, bahwa tak pernah ia mendengar uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Apa? $1 juta? Riko tercengang. Ya, lu bisa pakai uang itu kapanpun lu mau. Tapi harus gua pastikan,
lu benar-benar serius bantu gua, sahut Adnan. Riko tersenyum lebar dengan raut wajah yang semula masam menjadi begitu sumringah. Gue bisa kaya mendadak kalau begini ceritanya. Jadi kesepakatannya adalah gua bantu lu untuk mengungkap kejahatan saudara lu itu dan sebagai imbalannya gua bisa mendapatkan uang dolar itu. Tanya Riko untuk meyakinkan apa yang ia dengar ini adalah sebuah kesepakatan menarik. Adnan menganggukkan kepala dan berkata, iya. Riko langsung berjingkrak kegirangan, tak henti-hentinya ia merasa begitu beruntung akan mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dengan cara yang sangat tidak terduga ini. Semula ia merasa begitu takut dengan tawaran ini, tapi setelah mendengar imbalan yang akan ia dapatkan, Riko menjadi begitu bersemangat, meskipun ia tahu resiko apa yang akan ia hadapi di depan nanti. Oke, kalau gitu, gua bersedia buat bantuin lu, ucap Riko dengan sebuah senyuman yang sangat bahagia. Baiklah, gua pegang omongan lu ini. Tapi ingat, kalau sampai lu lari dari tanggung jawab lu, gua gak akan pernah membiarkan lu hidup dengan tenang, bahkan sampai ke ujung dunia pun, gua bakal kejar. Ujar Adnan. Soal gampang itu mah. Gua gak akan pernah lari dari tanggung jawab, gua akan sepenuh hati membantu lu. Percaya deh sama gua, ucap Riko. Oke, kalau begitu tugas pertama lu adalah besok siang kita harus ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Citra, ujar Adnan. Sebelum itu, lu boleh mencairkan sebagian dari uang yang gua sebutkan tadi. Anggap aja sebagai uang muka dan mengganti rugi atas ponsel lu yang udah hancur itu, sambung Adnan. Oke siap bos, sahut Riko yang semakin bersemangat itu. Kemudian sosok lelaki tampan itu pun menghilang begitu saja, rasanya sangat melegakan setelah akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa membantunya. Sedangkan Riko sedang merasa begitu bahagia setelah mendapatkan tawaran yang sangat menarik ini. Akhirnya, sebentar lagi gua kecipratan jadi orang kaya. Gak ngangka banget gue, selama ini udah capek banget hidup susah. Terima kasih Tuhan ternyata sesuatu yang awalnya gua kira musibah ternyata membawa berkah, ucap Riko sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kemudian ia menoleh ke arah nakas di sebelah tempat tidurnya, dan melihat sebuah figura kecil yang terdapat foto seorang gadis cantik yang tengah ia rangkul sambil tersenyum geli. Irma, sebentar lagi kamu pasti akan sangat terkejut dengan apa yang akan aku dapatkan ini. Aku akan membuktikan pada keluargamu bahwa aku juga lelaki yang bisa diandalkan, ucap Riko sambil memandangi foto kekasihnya itu. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan oleh Adnan, Riko pun diarahkan untuk mencairkan sebagian dari uang yang akan diberikan padanya itu untuk membeli sesuatu yang ia perlukan. Setelah itu Riko dan Adnan bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Citra. Sesampainya di lobi di rumah sakit, Riko berjalan dengan penuh percaya diri menambah pesona ketampanan yang ada pada dirinya. Namun, langkah Adnan terhenti dan menatap bengis ke arah lain saat melihat Diki baru saja keluar dari mobilnya sembari membawa seikat bunga yang begitu cantik. Riko menoleh ke arah Adnan dan terheran melihat teman barunya itu tampak begitu gelisah dan terlihat sangat kesal. Ada apa, bro? Kok lu kayak kesel banget lihat tuh orang? Tanya Riko sambil sesekali menoleh ke arah lelaki tampan yang sedang dilihat oleh Adnan. Dia lelaki yang bernama Diki. Saudara tiri gua yang udah menghancurkan masa depan gua sama Citra, ucap Adnan membuat Riko tercengang. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.